Halo, perkenalkan nama saya Calvin Stuza, MPM 12155201230059, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Sini saya akan menjelaskan tugas interaksi manusia dan komputer. Kita masuk yang pertama. Prinsip usability, definisi usability. Derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Yang berikut penentu keberhasilan sistem. Yang pertama berguna, kedua dapat digunakan, tiga digunakan. Yang berikut komponen penentu daya guna. Kemampuan untuk dipelajari, learnability, merujuk kepada kualitas sistem apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Efisiensi, menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Mudah diingat, memorability, menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Kesalahan dan kemampuan melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Kepuasan, merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Yang berikut menguji daya guna, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia komputer dari sebuah sistem untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. Yang berikut sistem yang berdaya guna. Mengurangi biaya pelatih, support konsumer, mengingatkan kepuasan pengguna cara menguji, kebergunaan pemeliharaan kartu, evaluasi heuristik, evaluasi uji skenario. Berikut daya guna heuristik. Dialog yang sederhana dan user interface mestilah seringkas mungkin dan bersifat natural dialog. Pendekatan yang harus digunakan adalah dengan hanya menampilkan perintah yang diperlukan. 2. Berbicara dengan bahasa dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user, pengguna, singkat, dan bahasa yang tidak jelas harus dihindari. Menghindari perintah-perintah yang berintonisasi atau bahasa pemrograman. 3. Mengurangi beban ingatan pengguna. User tidak seharusnya dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. 4. Konsisten. User interface yang konsisten terlihat dalam menampilkan suatu interface yang menghindarkan user dari kesalahan saat menggunakan suatu perintah atau fungsi untuk pertama kali. 5. Sistem timbal balik. Sistem sebaiknya memerintah pengguna atas segala aktivitas yang sedang berlangsung. Status sistem. Yang keenam, jalan keluar jelas. Sistem harus dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terjebak dalam tampilan yang tidak diinginkan saat berinteraksi dengan sistem. Yang berikut jalan pintas. Berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Yang berikut kepuasan berinteraksi. Aturan-aturan kepuasan berinteraksi. Ada fasilitas kunci cepat, konsisten, pengurangan beban memori jangka pendek, dukungan fokus kontrol, pembalikan tindakan yang mudah,
umpan balik yang terbaik. Ya, itu materi saya dan ini referensi yang saya dapat. Terima kasih.